Terus masih di X juga dari King Edbos Purwa ya, dari King Purwa ya. Ini yang dilakukan Anies semasa jadi gubernur. Keterangan yang tidak mengacu ke jabatan yang merujuk atau mengarah ke orangnya. Semua atas nama duit rakyat via APBD. Ya kalau dibilang dibandingkan dengan Pak Anies, ya oke lah, nggak masalah. Nah, terus ya Allah ya Rob, presidennya ngomongin strategi anggaran dan upgrade kualitas pendidikan nasional. Ya, Pak Presiden Prabowo maksudnya. Nah, ini apa namanya? Termasuk peningkatan kesejahteraan dan lain-lain ya. Ini Wapres kerjanya cuma gimmick. Ya, terus lagi dari John Sitarus ya. Ini di X itu sudah tanda centang biru ya. 1990-an bantuan negara, 2010-an bantuan Presiden Republik Indonesia. 2024 bantuan Wapres Gibran. Sama-sama menggunakan APBN tapi dulu tujuannya benar-benar membantu. Sekarang tujuannya kampanye demi Pilpres berikutnya 2009. Ya curi start ya. Nah, terus tadi Nabila Rizfa ya, Nabila Rizfa ya. Gibran bener-bener pakai textbook bapaknya dari sejak hari pertama menjabat. Kerja langsung lewat belusukan dan lapor Wapres. Gimik naik pesawat ekonomi ngasih bantuan Wapres Gibran. Branding, branding ya. Kocak kadang-kadang. Nah, ini bantuan Wapres ini sudah dikemas rapi ya pakai tas ya. Katanya sih tas yang ekonomis ya. Hmm. Tulisan bantuan Wapres Gibran ini. Gimana Bung Heri menanggapinya? Sedangkan di sisi lain dia juga sampai detik ini ya masih belum mengkonfirmasi atau belum menyanggah bahwa akun Fufapa itu bukan milik dia. Gimana Bung Herudin menanggapinya? Ya, tanggapan saya yang pertama adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu pasti. Iya udah Dan itu pasti ya. terlihat, ya, plek ya. Apa yang dilakukan Gibran itu polanya sama apa yang dilakukan bapaknya. Cus, ya. Yang dilakukan adalah blusukan. Belusukan. Sepatu biru tidak bisa ngapa-ngapain ya. Belusukan. Ya, itu kan yang terjadi. Dan Iya betul betul. terbukti bahwa kerjaan Wapres Gibran itu ya seperti yang kemudian disebut oleh Slamet Ginting ya, pengamat politik bahwa ya paling potong pita, Heeh. tabuh beduk, ya, Abu Beduk. bagi-bagi susu, Heeh. kemudian belusukan, Iya. kemudian mengawasi pembagian makan bergizi gratis yang sekarang Mhm. masih uji coba, ataupun Mhm. apa ya bikin program-program nggak jelas ya terus dari lapor Mas Wapres yang ujung-ujungnya ya kok disamperin nggak jelas juntrungannya kan nggak jelas Oke seperti oke. apa. Mhm. Ya, jadi memang textbooknya Jokowi benar-benar terapkan Gibran ya karena memang Mas Gibran ini kan ya maaf kata ya ya seperti itu adanya ya dipaksakan ya sedemikian rupa ya orang mau memoles seperti apa memang kemampuan apa namanya kapasitas ya dan Proses kemampuannya otaknya ya. seperti itu ya mau di endorse mau di kemudian dipoles begitu ya memang begitu ya kerjanya nggak ada yang lain ya jadi akhirnya ya ya benar-benar mengikuti polanya seperti Presiden Jokowi sebelumnya ya belusukan begini begitu jadi sebetulnya yang terjadi ya jadi eh, yang dikatakan tadi yang mengatakan ya komentar bahwa textbooknya Jokowi dipakai benar memang seperti itu ya plek caranya Pak ya, Ribet. ide yang berbeda benar-benar jiplak. Nah, kalau kan orang kan kalau mau bikin usaha kan ada yang disebut pola ATM. Mhm. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kalau ini Mhm. amati, tiru semuanya. Jalanin langsung. Jalani langsung ya. Fotokopi ya. Tapi kan setidaknya kan mestinya ada ya, mesti ada apa tuh namanya pembisik atau ya istilahnya tim ahli lah, tim sukses atau bukan tim sukses, tim ahli lah dari Wapres ini gitu, yang bisa, yang mampu bilang bahwa oh ini jangan begini gitu loh, oh ini nggak bagus buat rakyat. Mestinya kan seharusnya gitu. Toh kalau nggak salah ada staf ahli khusus, ada beberapa akademisi, mungkin ada orang-orang profesor di situ gitu. Kok seolah-olah kok membiarkan seperti ini terjadi gitu. Gimana Bro Redin? Lah, kan pembisik utamanya bapaknya, Presiden Jokowi, Pak Jokowi. Yang sekarang tim-tim dari Jokowi Hmm. bermigrasi mendampingi Gibran Raka Buming Raka. Itu masalahnya. Ya sama-sama mawon akhirnya. Ya. Dan tim ini sudah mencuri start untuk tadi Pilpres 2029 yang mau tidak mau, yang hari ini Gibran belum bergabung ke partai politik manapun, begitu pula Jokowi, ya berharap pada PSI yang tidak punya kursi di parlemen juga nggak mungkin, ya artinya apa? Memang makanya kemudian
hari ini ya pada Pilkada serentak 2024 ya Jokowi panen betul hari ini ya. Hmm. Dan kita tahu kemenangan Kim Plus yang luar biasa yang di situ ada wajah Jokowi karena tadi Jokowi sebelum lengser itu sudah mengatur bagaimana posisi PJ-PJ pejabat ya, pejabat Hmm. gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati sedemikian rupa. Belum lagi peran parcok ya, kebetulan saya pakai baju coklat hari ini ya. Hmm. Jadi seperti itu. Betul. Nah, kira-kira nih Bung Heri nih, setelah lapor Mas Wapres di banyak di apa diprotes lah, bukan diprotes ya, banyak dibongkar sama rakyat bahwa itu cuma gimmick. Terus ini juga cuma gimmick. Apakah memang kualitas rakyat Indonesia itu memang seneng dibuat gimmick seperti ini atau gimana Bung Herin? Ya, kalau kita melihat polanya memang pola-pola gimmick yang dilakukan Pak Jokowi ini berhasil. Karena kan melihat ya kita jika lihat data statistik ya, dari tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan itu Mhm. seperti apa. Ya kalau kemudian tingkat pendidikannya rendah, tingkat kesejahteraannya juga rendah, ya itu klop lah. Yang kemudian gimmick-gimmick seperti ini ya pasti akan terus dipertahankan. Pola-pola Hmm. bansos, pola-pola pemberian bansos yang terus ketergantungan, ya, ya akhirnya tetap akhirnya mereka sangat tergantung terhadap bansos tersebut dan itu tahu Hmm. betul Jokowi, ya. Makanya kan di kasus Pilpres 2024 kemarin kan bansos itu dirapel yang seharusnya 3 bulan sekali semuanya dikeluarkan menjelang pencoblosan. Dan itu sangat efektif juga. Di samping tadi peran dari PJ-PJ kepala daerah. Dan juga ya Parcok ya dalam hal ini ya, yang disinggung oleh Hasto maupun bocor politik bocor alus politik ya Tempo. Iya. Nah, memang menanggapi partai coklat itu memang agak rumit ya. Di karena di sisi lain ya memang demokrasi itu ya memang sejatinya seperti itu. Nah, masih dibahas di apa namanya seputar bantuan Mapres nih, Muhyiddin. Nah, kita tahu ya kalau bansos itu memang sangat tidak mendidik dan sangat tidak eh, sangat sejatinya sih sangat menghina warganya sendiri atau masyarakatnya sendiri. Nah, kualitas sayang ya memang kita memang tidak bisa tidak bisa memastikan bahwa kualitas pendidikan seseorang itu kualitas rakyatnya itu memang ditentukan dengan kualitas pendidikan ya. Kita kan tahu berdasarkan sejarah bahwa negara ini tidak pernah memprioritaskan pendidikan rakyatnya, apalagi tentang pengetahuan tentang politik gitu. Nah, Bung Heldin, kira-kira nih ya eh, apa gimmick-gimmick seperti ini hingga sampai kapan akan berakhir gitu? Apakah kita tetap diam seperti ini atau bagaimana, Bung Heldin? Ya kalau dengan sistem hari ini, sistem demokrasi kapitalisme, ya pola-pola bansos itu akan terus dimainkan. Apalagi di negara yang memang tingkat kemiskinannya itu tinggi, ya. Ya kita nggak usah kemudian ngomong percaya dengan data BPS ya. Tingkat kemiskinan Indonesia itu angka kemiskinan cuma 10 sekian persen, ya. Tapi itu menggunakan acuan, ya, atau standar yang lama, standar Gitu. ya standar yang pendapatan pengeluaran per hari itu $2. $2 itu kan 30.000 ya. Hmm. Sekarang 30.000 dapat apa? Ya, kita juga mendengar ternyata paket makan bergizi gratis dipatok per anak 10.000. Ya wajar. Menunya cuma telur sama kangkung sama nasi itu kan sudah ditambah kemudian susu. Ya wajar 10.000 itu ya kayak gitu nasinya seuplak ya. Ya kita wajar Iya. kalau di warung-warung nasi saja paket 10.000 paket yang paling sangat jarang makanya Hmm. warung-warung ya ala-ala Padang lah yang kemudian 10.000 itu sangat rame itu ya. Ya, kalau di warteg atau warung-warung yang makan yang biasa itu paket 10.000 itu yang makan lauknya cuma tempe kemudian sama kangkung sama apa namanya kentang ataupun apalah intinya nggak ada yang hewani-hewani lagi ya. Jangan berharap ayam kalau paket 10.000 paket 12.000 aja cuma tempe tempe orek ya kentang sama telur ya ini per paket 10.000 Allah ya ya tapi ya bagi pendukungnya ya mantap lah ya tapi ya biasalah ya ini kan 10.000 ini kan dikira-kira ya tapi kan ini kan jumlahnya kan nanti borongan kan satu Hmm. apa
satu dapur umum ya dibuat borongan juga lah ya, karena kan jumlah belanjanya kan pasti banyak ya, Mm-mm. jadi banyak lah ya. Jangan menunya itu ya kacau banget ya. Kalau kemarin yang viral di SMKN satu Bogor itu kan ya gara-gara miss satu ya, yang satu itu nggak ada nasi sama nggak telurnya ya, cuma Iya. ada semangka, Mm. kangkung dan susu ya, namanya juga orang kerja mungkin ada missnya, tidak Iya. Lagi salah pas ya, tapi pasia lah anaknya anaknya. pasialnya dan Pasia itu lah. diviralkan, itu kan juga kasihan juga ya. Ya, Akhirnya suruh minta maaf, suruh klarifikasi, ya panjang urusan. Ya untung karena anaknya menurut. betul betul karena setiap produksi itu karena memang tenaga kerjanya manusia itu pasti ada ada kesalahan lah di situ kan ada Iya. Hmm. human error di situ ya. Termasuk ketika karena saya berkecimpung di dunia IT jadi kalau membeli sesuatu dalam apa barang-barang IT entah itu laptop entah itu HP entah itu apa gitu pasti ada lah ya ada salah satu barang yang cacat pas kebetulan sialnya dapat gitu loh. Tapi mungkin kan masih ada garansi, jadi kan masih Iya, bisa betul dibalikin. betul. Cuma kalau makan makan sarapan gizi gratis ini kan gak ada garansi gitu. Ya udah lo Ada dapat ada dapat. ada ada gantinya. Cuma Oh, kan ada tadi kalau kalau pas pas ngepas sesuai jumlah siswa gimana ya, kan jadi masalah. Gurunya harus nombok dulu ya, pergi ke warung dulu tuh mah beli nasinya, beli lauk. tapi tapi kita bisa saran ya sama pemerintah ya. Mungkin bisa diambil itu warung Padang yang terdekat yang tadi bilang Bang Udin bilang masih ada di pinggir-pinggir jalan yang Ah, harga iya ya, 10.000 yang ya. 10.000, dua belas Mm. ribu, tapi yang 10.000 sudah jarang sih, karena ya dua orang belas juga, ribu biasa. apalagi apalagi nanti PPN naik 11 menjadi 12% ya, pasti Mm-mm. itu susah mempertahankan ya 10.000 Betul, ya. betul, Itu betul. pun mungkin sudah menekan di beberapa aspek ya, mungkin di perbumbuannya atau di berasnya yang ambil harga yang agak miring ya. Kan bisa Mm-mm. kalau nasi-nasi Padang itu kan kalau bungkus itu lebih banyak nasinya kan, ataupun mengambil ya potongan ayamnya kayak gede-gede ataupun apa. Tapi ya jelas kalau mereka jual 10.000 berarti mereka sudah mendapatkan untung kan, artinya nggak mungkin Oh. kemudian mereka tidak mendapatkan untung. Berarti walaupun tadi mungkin lebih kecil ya. Tapi yang Mm-mm. jelas kalau di warung-warung yang lain itu paket 10.000 itu sudah sangat jarang, dan bisa cuma sayur doang ya, entah itu sayur asem atau sayur sop ya, dengan sayur-sayur yang lain, tempe ataupun tahu. Ya kalau 10.000-nya sudah dapat seperti itu. Mm-mm. Ya apalagi kemarin kan isunya cuma per anak 7.500, itu dapat Mm-mm. apa itu loh ya, Mm-mm. dapat ya tadi biasanya dapat nasi sama kangkung doang, itu kan komentarnya warteg yang di wilayah Jakarta, apalagi di Jakarta ya, itu Ya, 7.500 itu dapat nasinya doang, bisa-bisa itu ya, tapi memang kalau perhitungannya itu. menyikapi harga-harga itu mungkin Bazra akan bicara, oh ada kok, mungkin Ya ada, pasti pasti ada. bisa ya, pasti bisa Ya ya bisa. nanti. Nah, Anda hak. kalau hidup di daerah ya. Tapi kan tadi kalau Eh, kemudian 10.000 per anak kan berarti disamaratakan seluruh wilayah. Ya, hmm, jangan samakan ya. Mungkin tadi makan misalnya di Jakarta atau Jabodetabek lah dengan di Solo ataupun di wilayah mm, Jawa Tengah itu memang beda ya. Terus sebagai orang mm, Jawa Tengah itu tahu memang harga di Jawa Tengah itu di beberapa wilayah itu memang mm, dibandingkan ya Jabodetabek itu masih murah di Jawa Tengah. Saya orang Jawa Tengah ya, tiga mm. tahun kos ya, pas sekolah sebelum merantau ya tahu harga-harga murah. Kita 3.000 pun anak sekolah dapat makan sarapan pagi yang enak ya. Dengan apa, 3.000 4.000 itu dapat sudah nasi, nasi megono sama gorengan sama kuah lah, itu intinya dapat enak ya. Itu masa tahun-tahun 2000, tahun 2011 ya. Nggak Betul, tahu betul, sekarang betul. ya. Sekarang Mm. mungkin sudah naik 5.000 lah. Kan ada inflasi, ada kemungkinan kenaikan harga gitu. Hmm. Tapi dalam dunia impian buzzer itu PPN 12% itu tidak naik signifikan ya, atau tidak berpengaruh ya. Karena dalam impian mereka harga-harga tetap di bayangan mereka itu harga satu piring makan itu 5.000 ya, tetap murah ya. Tapi dalam mimpi kali ya. Bu Erdin, kita agak serius dikit ke tema satu lagi. Memang kita tahu ya kalau pilkada ini memang paling heboh dan pertama kali ya dilakukan di negara kita. Nah, kali ini Serentak, dia serentak. Pertama kali serentak. serentak. Pertama kali serentak. Nah, kali ini dari CNN Indonesia nih, Jokowi nggak terima dituding kerahkan parcok, partai coklat di pilkada. Silakan buktikan. Nah, kali ini mungkin apa Jokowi ini emosi mungkin ya kalian. Nah,
Ya, saya coba bacain dulu dari CNN Indonesia, mantan Presiden Joko Widodo merespon tudingan sebagian orang yang menyebut dirinya mengerahkan Partai Coklat alias Parcok ya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya di Pilgub Sumut. Partai Coklat belakangan asosiasikan dengan aparat polisi. Tanyakan ke Pak Bobi kata Jokowi saat berkunjung ke Medan. Sama ini kalau nggak salah sama dengan dia ngomong tanyakan ke Menteri Anu tanyakan ke yang bersangkutan gitu ya. Jadi nggak ada jawaban yang signifikan. Nah, terus Jokowi juga dituding melakukan hal yang sama untuk memenangkan pasangan Ahmad Lutfi Tas Yassin di Pilgub Jateng. Yang Ahmad Lutfi ini yang ketika debat di gigi palsunya copot. Memang sebuah sebuah gimmick yang lucu ya. itu itu mungkin malunya sampai 5 tahun ke depan kali ya, ya. Jadi itu dibuktikan saja kata Pak Jokowi ya. Jangan hanya tuduh-tuduhan gitu ya. Nah, ia meminta pihak yang merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau membawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Nah, aduh, saya udah, saya ini gimana ya kalau ngomong tentang Bawaslu, MK, kok seolah-olah kok kayaknya ngabisin anggaran gitu. Saya cuma menyarankan mungkin ya, mungkin rakyat nggak usah lah gitu, atau rame-rame bersuara, "Wih, itu lembaga bubarin aja nggak penting gitu loh." Karena berkali-kali rakyat protes ke situ tuh nggak ada gunanya gitu. Gimana Bung Herdin nyikapinnya? Ya, ya terkait komentar Pak Jokowi, ya tinggal satu. The King of Lip Service. Ya. Udah. Nah, itu kan memang fakta kan. Terkait pemindahan ibu kota. Sudah, tapi belum. Maksudnya gimana? Sudah, Sudah tapi belum itu apa? Sudah, tapi belum itu apa gitu loh. pulang pulang Iya, kampung iya. atau bukan pulang kampung apa namanya? Apa Mudik, mudik. mudik sama pulang kampung itu beda ya. Pasir laut sama sedimen. Itu udah biasa itu. Jadi artinya ya seperti itulah adanya ya. Suruh buktikan, apalagi tadi membuktikan ke Bawaslu sama MK. Mm, Bawaslu mm, masuk angin. MK mm, ya, Bawaslu, KPU Jawa Tengah dan Bawaslu gimana terkait video apa endorsement atau kampanye Pak mm, Prabowo terhadap Ahmad Lutfi Yassin yang dibuat di rumah kediaman Jokowi. Kan jawabannya enak banget Bawaslu. Itu hari Minggu, hari libur. Kan mm, seperti itu jawabannya, ya. Jadi percuma, apalagi ke MK, ya. Ke MK itu kan akhirnya menangani sengketa pilkada itu terkait kemudian posisi angka-angka, ya. Mahkamah kalkulator kan ujung-ujungnya, ya. Bukankah dulu pas gugatan Pilpres 01 dan 03 itu juga terkait ya pengerahan aparat, pengerahan ini dan lain sebagainya. Tapi kan pada ujungnya yang dibahas juga angka-angka. mm. Jadi ya Betul, ya betul. repot gitu loh, ya. Jadi ya memang akhirnya membuktikan apa pergerakan parcok apa itu seperti membuktikan adanya kentut gitu. Baunya ada tapi nggak bisa dipegang gitu. Mm. Seperti itu ya. Ataupun tadi Oke. Surah membuktikan apa apa sih adanya bagi-bagi bansos untuk kampanye atau bagi-bagi sogokan uang. Ya itu kan nanti videonya ada juga nggak bakal ditanggapi kan. Ya nanti ada korelasinya. Apakah serangan fajar atau sogokan atau bantuan lewat sembako ini menaikkan suara paslon secara signifikan atau apa? Ini kan dibahasnya Mm. rempong, perlu ahli ini, ahli itu, penelitian ini itu di MK. Ya repot jadinya. Ya akhirnya pada ujungnya yang dipermasalahkan akhirnya angka kemenangan suara itu, gitu loh. Mm-mm. Jadi ya repot ya memang Ya, sistem sistem ya sistem biang keroknya memang sistem harinya seperti itu ya. Dan tadi sesulit. terkait kemudian Pak Jokowi ya tadi ya biasa lah kan Pak Jokowi the king of lip service ya artinya ya komentar seperti itu biasa kan tanggapan seperti tanyakan ke ini ya kan seperti itu biasanya memang ya itu nggak mau menjawab secara langsung ya itu sudah hal yang biasa gitu. Ya, atau memang, aduh. Ya, kan kita tahu ya, Pilkada 2024 ini di beberapa tempat memang apa yang didukung Jokowi itu menang. Akhirnya banteng ya, banteng yang selama ini eh, apa diikut menaikkan Jokowi dari awal 2014 hingga sampai sekarang ya 2024 itu ambruk 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 hingga
Ya, konon kabarnya sih DKI masih 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 belum ada kepastian ya, tapi masing-masing kubu masih mengklaim. Nah, Bung Herudin, kira-kira cawe-cawenya Jokowi ini hingga kapan akan berakhir gitu? Karena kita tahu ya, Jokowi ini kan sudah purna tugas atau memang udah nggak menjadi presiden lagi. Tapi sebagian orang juga menyikapi bahwa dia ini kok seolah seperti presiden gitu. Gimana, Bung Herudin? Ya, yang mungkin disebut dengan post power syndrome ya. Post Ya, power ini seperti syndrome. dan ya cawe-cawe Jokowi terus berlanjut ya sampai memastikan 2029 Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia itu sudah mulai tercium ya. Mm-mm. Ya, termasuk tadi ya Curi, bagaimana curi kemudian start, tadi curi start kampanye. penempatan kepala-kepala PJ kepala daerah itu kan sangat berpengaruh. Ya, nanti mungkin untuk terkait PDIP ya, PDIP masih menang di beberapa titik ya di Jawa Tengah terutama, tapi di Mhm. posisi bupati dan wali kota itu Jawa Tengah itu masih ada yang bisa dimenangkan, diselamatkan. Tapi di Provinsi Bali PDIP menang melawan Kim Plus ya, yakni calon gubernurnya Iwayan Koster itu menang dengan perolehan hasil quick count itu 60% lebih, dan calon dari Kim Plus juga sudah mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada Iwayan Koster ya. Artinya cukup menarik. Dan kemudian di Kalimantan Tengah itu calon dari PDIP juga menang. Agustiar Sabran berpasangan dengan Edi Pratowo. Tapi ini cukup menarik ya, karena gubernur petahananya adalah adik kandung dari Agustiar Sabran, Sugianto Hmm. Sabran, yang sekarang periode kedua, artinya tidak bisa maju lagi. Dan Agustian Sabran itu menggandeng wakil gubernur yang sekarang petahana, artinya dijadikan cawagup lagi dan posisinya unggul menang. Jadi perhitungan quick count ya. Kemudian di hanya dua wilayah sih, sama di Jakarta yang terakhir ya. Di Jakarta kan bagaimanapun baik itu satu putaran atau dua putaran, ya yang unggul itu calon dari PDIP yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, jadi untuk PDIP yang cukup selamat itu di provinsi ya itu di dua wilayah yakni Hmm. Bali dan juga Tengah ya. Untuk Kalimantan Selatan ada tiga calon ya dari PDIP, kemudian dari Tim Plus dan Hmm. dari Demokrat ya. Ada Julius Salvanus, kemudian Eli Egelbert Lasut sama Stephen Kandau. Ya, Stephen Kandau itu wakil gubernur petahana yang berpasangan dengan Oli Dondo Kambe. Oli Dondo Kambe ada dua Hmm. periode. Jadi tidak bisa mencalonkan kembali. Akhirnya yang maju Stephen Kandau, itu kader PDIP berpasangan Hmm. dengan siapa ya? Dani Stephen Stephen Tojo namanya tuh. Itu posisi Julius Salvanus itu di angka 36%. Kemudian Hmm. Eli Egelbes Lasut 31% sekian. Hmm. Terus siapa? Stephen Kandau 31 sekian persen. Artinya hampir rata lah. Kemenangannya tidak tidak seperti di berbagai wilayah yang Kim Plus itu menangnya itu luar biasa itu. Jadi Oke. tapi tadi di Sulut ini memang menjadi perhatian dari PDIP ya, Megawati terutama dan petinggi-petinggi PDIP karena selama ini menjadi lumbung suara dari PDIP. Oke, di Zoom sudah ada Pak Om Lim ya atau Pak Mursalin nih. Nah, tapi nanti tinggal lagi menyiapkan kondisinya. Nah, Bu Herudin, kita masuk ke tema berikutnya. Memang kocak. Memang lagi di lagi apa namanya Prabowo ini lagi mendapatkan banyak apresiasi dari beberapa tokoh, aktivis segala macam ya. Eh, karena dia terharu atau apa namanya sudah memberikan apresiasi bahwa di puncak Hari Guru Nasional dia menaikkan gaji guru honorer ya, dan gaji para buruh itu naik jadi 6,5%. Nah, setiap janji itu nih ada di X itu, setiap janji itu jika ditepati sangat pantas mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo ya. Nah, tapi di sisi lain ini apa namanya? Ini kok wapresnya narsis amat Pak, gimik mulu persiapan 2029 ya. Tapi jangan-jangan bukan persiapan 2009 ya Kak. Saya jadi ngeri soal kalimatnya Bu Koni Raka Kundini. Karena dia menyebutkan bahwa Pak Prabowo itu cuma 2 tahun gitu. Aduh, sisanya dilanjutkan oleh Gibran. Nah, ini gimana Bung Hairudin? Apakah nanti Prabowo ini bisa menerapkan atau bisa semakin dia berpihak pada rakyat, apakah dia semakin berbahaya bagi oligarki gitu? Gimana Bang?
Iya, seharusnya Pak Prabowo ya, kita kan sebagian besar masyarakat berharap Pak Prabowo ini sebagai mantan tentara, ya mantan Danjen Kopassus dan terakhir jabatannya Pangkostrat itu tegas gitu loh. Ya Hmm. sudahlah gitu lah, kan sudah ya anggap saja pertemanan dengan Jokowi ya, ya sudah pertemanan sudah putus gitu loh. Dia kan sebagai Hmm. presiden gitu, nggak usah kemudian terus menerus mengikuti skenario Jokowi ya. Artinya kalau kita lihat ya Pak Jokowi ini benar-benar dianggap licik, dianggap kemudian haus kekuasaan, ya apalagi terkait kemudian hari ini beredar rekaman, ya ada rekaman apakah ini harus diklarifikasi kebenarannya ya terkait rekamannya ketika bertemu dengan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin, di mana di situ dikatakan bahwa ketika nanti Ahmad Lutfi Taji Yasin menang, maka kemudian Ahmad Lutfi akan ditarik ya menjadi menteri di kabinet Prabowo Hmm. Subianto dan otomatis Hmm. posisi Taji Yasin Maimun yang wakil gubernur naik menjadi gubernur. Dan selanjutnya posisi wakil gubernur akan digantikan oleh Kaisang Pangarep. Ini yang semakin Hmm. menggila. Ya kalau ini rekaman ini benar ya. Ya kan Hmm. sekarang kan zamannya bisa diocak-atik. Tapi tadi apa ini sejalan dengan yang juga dibocor alus tempo ya bahwa memang Hmm. Jokowi ini ya tidak pensiun ya tapi terus cawe-cawe terus artinya Iya. ya sekarang kita lihat ketegasan dari Pak Prabowo Subianto dikatakan apakah 100 hari di masa pertama pemerintahannya atau 6 bulan kemudian apakah berani melakukan reshuffle atau seperti apa ya kalau kemudian skenario Jokowi tadi yang kemudian Ahmad Lutfi nanti benar-benar dijadikan menterinya Pak Prabowo dan yang akhirnya menjadi gubernur Taji Yasin dan wakil gubernurnya Kaisang berarti ya skenario Jokowi di rezim Prabowo Gibran itu yang kemudian mengatur rezim Prabowo itu sangat kuat ya dan bisa jadi ya Prabowo benar-benar sudah tersandra gitu kalau ini Oh. terjadi ya tapi kita lihatlah sampai kemudian 100 hari dan 6 bulan ke depan itu seperti apa apakah ada perubahan yang signifikan atau tadi faktor Jokowi ini terus menggila terus menggurita itu seperti Nah, itu. tuh. Oke. Dengan Pak Mursalin sudah ada, sudah bisa bicara, Om, Om Lim, tes tes, cek cek. Masih masih belum deh. Om Lim sudah bisa dengar, cek. Nah, Halo. iya ya, sudah ada suaranya, ada suaranya. Nah, oh, Om Lim, cek cek, Ya, ada ya. ada suaranya. Baik. Iya, Nah, tadi Om, pakai headset, cuman ternyata setrumnya habis headsetnya. Sekarang saya oh, nggak pakai headset. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kecil suaranya. Ah, Oke. ini aja Jokowi sudah apa? Jokowi ini nggak terima dituding kerahkan Partai Coklat di pilkada. Dia Hmm. bernada marah bahwa, misalnya, silakan buktikan saja. Nah, buktikannya itu dia dia bisa apa namanya? Ada mekanismenya ke Bawaslu atau dibawa ke MK gitu. Gimana Pak Om Lim menanggapinya nih? Eh, begini, eh, saya kan ngikutin di tengah-tengah ya. Saya eh, kurang lebih aja lah. Sekarang tanya Hmm. masalah apa itu parcok gitu ya. Ya. Saya kira semakin dia marah, semakin dia gusar, kita senyum aja. Artinya memang dia semakin eh, merasa ketahuan apa menjadi tingkah lakunya gitu ya. Hmm. Ya, semua orang tahu apa kepentingannya dia memaksakan seperti apa itu Menkominfo yang menjadi apa Mendigital. Kemudian eh, dia meminta siapa menjadi apa Kapolri dan lain-lain. Itu Hmm. kan karena memang ada usaha-usaha yang dia ingin lakukan. Sekarang sudah rakyat sudah bisa membaca itu kemudian ngamuk-ngamuk ya biar aja ngamuk-ngamuk ya. Hmm. Bocoran-bocoran seperti kayak Tempo gitu kan akan bermunculan di mana-mana, nanti akan bisa menghubungkan bahwa dia mempunyai niat-niat jahat ya. Hmm. Kita sudah tahu pada saat ke Solo sebulan yang lalu orang Solo sudah menyampaikan bahwa dia pokoknya berusaha memenangkan gubernur-gubernur yang dia anggap perlu untuk membackup dia.
dia tidak puas mempunyai anak wakil presiden yang bisa dicawe-cawe, dia akan mencawe-cawe menteri-menteri itu. Itu sudah jelas merupakan kejahatan yang tadi disebutkan Mas Odin tadi, bahwa ingin sudah tidak berkuasa, ingin tetap berkuasa. Nah, maka saya kira terpenting sekarang kita ini mengkondisikan Bapak Presiden. Saya ini, maaf, saya cukup sedikit kenal lah sama Pak Prabowo itu. Pertama, saya kan dulu wakilnya Bapak Kiai apa itu Kiai apa Rashid dalam salah satunya pemenangan Prabowo. Beliau adalah menjadi Danjen Kopasandi, saya menjadi Wadanjen Kopasandi. Artinya berinteraksi pada Prabowo itu sudah lama. Dia sangat sayang sekali pada gurunya Pak Kiai Rashid itu ya. Saya kenal dia sebenarnya secara pribadi orang baik gitu ya, Pak Prabowo itu. Sehingga kebaikannya itu susah untuk bisa menolak ajakan-ajakan seperti kayak orang-orang model Luhut, model Jokowi itu susah. Nah itu sudah berlangsung lama gitu loh. Maka kita menurut saya memang jangan menyerang-nyerang kesalahan Prabowo pada saat ini, karena insya Allah sifat kebaikannya itu akan menjadi apa kita ajak berpikir secara rasional tentang dia mempunyai kekuasaan, tentang dia bisa mampu memperbaiki Indonesia gitu ya, dengan tanpa campur tangan Jokowi seperti itu. Dan sudah tepat, rakyat sudah tahu, ini orang tidak akan berhenti, ya, orang jahat ini tidak akan berhenti, walaupun sudah tidak jadi presiden, yang bisa menghentikan itu ya adalah rakyat. Kita lihat satu hal yang masyarakat menduga kuat ya. Beliau nampaknya memperhatikan apa yang sedang terjadi di PIK, PSN PIK misalnya itu. Gerakan masyarakat itu. Kalau pada saat itu masih Jokowi jadi presiden, pasti akan dibela-bela itu aguan ya. Pasti akan dibela-bela apa itu PSN PIK itu, karena kita mencurigai dia punya kepentingan. Inilah yang mengapa dia menjadi resah ini. Banyak hal PR-PR yang akan berantakan semua. Jadi maka untuk bisa menegakkan kebaikan di Indonesia, salah satunya memang Prabowo harus perhatian sekali pada Warcok, terutama kepada Kapolri Sigit yang kayaknya diam-diam kalem, dia menyimpan bara api yang nampaknya memang harus dihentikan. Bagaimana mungkin dia menyatakan wah kita akan presisi dan sebagainya. Itu pilkada di Jawa Tengah dibiarkan menyampaikan kepada masyarakat dengan memberikan bansos ini dari Pak Lutfi, semoga ingat tanggal 27. Ini kejahatan seperti kayak gini dianggap nggak ada apa-apanya gitu loh. Maka kalau kita mau memperbaiki Polri pada saat-saat ini ya memang harus punya ketegasan. Paling tidak ya memang Pak Prabowo berani menggantikan Kapolri dari Sigit yang sudah cukup lama lah ya, lepas dari ada masalah atau tidak, tapi sudah cukup lama lah. Pak Prabowo harus mempunyai kepercayaan kepada Polri yang bisa dianggap bisa melakukan apa itu penegakan-penegakan yang diinginkan Pak Prabowo. Karena tidak ya apa memberantas korupsi dan sebagainya itu akan sia-sia, karena sebagian besar itu adalah tugas itu dilakukan oleh polisi. Jadi mungkin itu saya karena tidak mendengar apa dari awal, saya barusan nyampe. Kira-kira apa yang ingin dikejar Mas Pak Hardi? Iya, ini ada apa namanya? Ada lagi ramai ini Wapres Gibran bagi-bagi apa bantuan ya, ada tas bantuan dari Wapres Gibran. Ini seperti gimmick yang memang copy paste dari bapaknya. Gimana menurut Om Lim? Si Pupu Papa ini. Susah kita menyebutkan bahwa Gibran mempunyai gerakan-gerakan kecuali ada yang menggerakkan. Itu ya jelas lah, pasti bapaknya lah itu ya. Dan yang jelas ini perbuatan apa kejahatan seperti ini untuk ingin mengadu domba masyarakat, apalagi dikatakan pokoknya harus 2 putaran dan sebagainya. Ya kita kembalikan pada hukum saja. Hukum itu apakah 51%, apakah 50% plus 1 orang gitu loh. Udahlah,
walaupun mau diotak-atik semangat ini kan sudah, kalau mau lebih dikejar lagi ini hitung-hitungan yang apa itu yang netral atau yang golput atau yang gorgeous sudah kan tinggi. Kalau mau pakai logika, kalau mereka itu misalnya mencoblos, ya pasti tidak akan mencoblos orang yang di-endorse oleh Jokowi itu. Kita harus berpikir, kalau si RK itu menang, itu lebih patuh pada Jokowi apa pada kita gitu loh. Hmm. Omak yang memegang. Iya, ya betul. Model-model kayak si RK kayak gitu loh. Hmm. Jadi uh, sudahlah, ini mungkin ada hikmahnya, kita nggak usah mencari-cari ini siapa yang dulu, nanti kita, karena yang menjadi objek ini kan oh, rakyat itu Hmm. dipecah belah, terutama umat Islam itu. Ini pelajaran besar bagi umat Islam, terutama bagi PKS gitu. Bukan Oke. kita apa itu benci pada PKS, bukan, Hmm. tapi mungkin memberikan pelajaran kepada PKS. Allah itu ya, di tempat kandangnya sendiri, di Depok, di Jawa Barat, orang marah sepertinya, kayak karena simpatisan baru terhadap PKS ini kan luar biasa banyak gitu loh. Hmm. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Hmm. Ternyata kayak berkhianat. Hmm. Suara diberikan kepada PKS maksudnya untuk melawan oligarki, melawan apa itu Jokowi, tapi kok malah bergabung. Itu kesalahan besar yang tidak bisa dilupakan itu loh. Hmm. Di mana-mana saya sampaikan itu udah menganggap khianat. Jangankan orang simpatisan, apa apa namanya eh, dewan pakarnya saja pecah gitu loh. Hmm. Dewan pakar itu bagaimana orang yang dipercaya PKS untuk menjaga bemper dari PKS itu pecah gitu, marah terhadap sikap seperti itu. Dan nampaknya PKS ini tidak berani mengeluarkan orang yang berkhianat di dalam PKS itu. Orang menuding misalnya salah satunya adalah sekjen itu loh. Ya, orang-orang dalam sini mengatakan ya susah, dia yang mencari uang, dia yang membagi-bagikan. Ini kalau tidak berani menghentikan pengkhianat dalam PKS, PKS sulit untuk memperbaiki lagi gitu loh. Sulit lagi untuk memberikan cari kepercayaan lagi gitu loh. Hmm. Nah, di sini itu dasarnya mengapa kita harus bersikap tegas kepada. Tapi belum bisa diartikan bahwa kemudian semua memilih apa RK itu kemudian dia menjadi simpatisan PDI, tidak bisa diartikan seperti itu gitu Betul, loh. betul, betul, betul. PDI jangan merasa besar kepala juga terhadap ini. Dia masih punya PR. Kalau ingin berubah, mungkin dia menyatakan bahwa orang-orang jahat kita sudah keluar semua dari PDI. Misalnya kita itu lihat kayak Ara itu ya, menteri itu ya. Dia mewakili siapa? Betul, betul, betul. Mewakili PDI. Dia sudah bukan PDI. Hmm. Mewakili eh, pemerintah. Pemerintah sedang tegas kepada swasta. Ya dia itu mewakili aguan itu gitu loh. Hmm. Hmm. Ini harus dikoreksi cepat, orang-orang kayak gini yang akan bisa merusak, menghambat kebaikan Indonesia ini. Hmm. Jadi gitu. Jadi tadi apa inti pertanyaannya? Jadi saya Ya. lupa. Ya, Iya. jadi Eh, apa namanya tas biru ya. Gibran kan beri bantuan ke korban banjir eh, Jakarta Timur itu ada tas biru bentuknya tulisannya bantuan Wapres Gibran. Nah, netizen itu udah komentar ya. Ini bantuan Wapres atau bantuan dari rakyat gitu loh. Karena itu apa uang dari Gibran sendiri atau uang dari rakyat gitu. Nah, itu kan netizen sudah menyamakannya sama apa namanya kelakuan-kelakuan bapaknya gitu. Nah, ya, 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 Om ya. Lim ini nyikapinya gimana ini? Kok kok Ya, kelakuan ah, Wapres kok kayak gini? Sedangkan Pak Prabowo di saat hmm, ini lagi dapat apresiasi karena dia menaikkan gaji guru sampai dia terharu, sampai menangis gitu. hmm, Dan Presiden itu lagi berjibaku mendapatkan simpati rakyat dari para tokoh, daripada aktivis gitu. Kok Wapresnya kok kayak gimmick gini gitu loh? Gimana? Gimana Pak Om Lim? Oh, kalau ya, gimana Om Lim? ya. Saya kira membagi-bagi itu kan kita sudah tahu karakternya apa eh, apa bapaknya itu ya.
Mm. Karena apa itu ada persoalan-persoalan yang sedang dia mencari simpati masyarakat, termasuk untuk bila melakukan putaran kedua seperti apa gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu tidak apa ya, tidak bermutu lah gitu. Oke. Negara bisa mempunyai peraturan-peraturan terhadap orang yang kena banjir dikeluarkan dari negara ini. Bukan wapres tanpa penjelasan ini uang dari mana, kemudian seolah-olah menjadi kebaikan dia pribadi gitu loh. Dia tuh nggak punya otak gitu loh untuk apakah ini kebaikan pembagian ini pasti ada orang di belakangnya yang mencoba-coba memperbaiki dia supaya Mm. orang lupa tidak menuntut dalam masalah kufu fafa dan sebagainya. Dia tuh Mm. orang yang sudah dianggap batal dan batil bagi rakyat. Mm. Apapun perbuatannya tidak bisa dia seolah muncul ide bagus karena tidak mampu berpikir loh. Ya, Mm. tamat SMA aja tidak. Bagaimana ngerti tentang satu kebaikan itu loh. Bagaimana satu tentang apa mengeluarkan kufu fafa itu yang sangat miris sekali ya. Dia anggap seperti kita WA-WAan sesama teman SMP, teman SMA Betul, ngomong betul. ngoceh itu ini penyakit jiwa. Jadi kita susah juga untuk benci sama dia. Kasihan ini karena dijerumuskan oleh orang tuanya gitu loh. Itu yang Oke. harus kita tahu. Ini Mantap, mantap. dijerumuskan oleh orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang tidak dia mempunyai punya kapasitasnya gitu. Oke, mantap, Hmm, mantap. Nah, hmm, satu lagi Om Lim, ya hmm, karena kan kita tahu ya bahwa memang PDIP sudah mungkin ya sudah balik arah atau sudah membela rakyat atau dalam tanda kutip ya sudah bermusuhan dengan Jokowi. Tapi memang bukan berarti dia menjadi kita menjadi tumpuan kita dalam berjuang gitu. Nah, sedangkan ya, ini Megawati sudah komentar nih. Megawati bongkar dugaan manipulasi pilkada, demokrasi terancam mati ya. hmm. Sedangkan di partai dia itu waktu itu kita ada di forum dan ada salah satu politisi PDIP memang ngotot wah, seolah-olah menyalahkan dari pihak ulama bahwasanya mendukung sebelah sana ya, tapi kita tidak pernah jangan lupakan juga bahwa beberapa undang-undang yang memang menyiksa rakyat bahkan undang-undang Omnibus Law yang menyebabkan bahwa ada PSN itu gitu yang menyebabkan lahirnya PSN itu Hmm. ya mereka juga salah satunya mengesahkan gitu loh. Bahkan tengah malam gitu. Ya, ya. Nah, itu seharusnya mereka kalau memang mereka bermusuhan atau dia tahu cara memakzulkan Jokowi atau menghukum Jokowi tinggal panggil kan. Mereka punya kekuasaan, mereka punya setengah dari dari DPR itu gitu. Hmm. Gimana Pak gimana Om Lim menanggapinya? Jadi memang saya mengambil sikap menunggu dulu. Prabowo ini kan nampaknya tidak berani menjadi inisiator menindak sesuatu penyimpangan-penyimpangan itu. Mm-mm. Dia ingin lahir dari masyarakat, dari DPR mengkoreksi hasil-hasil pengesahan tentang Omnibus Law dan sebagainya. Mungkin begitu tuh. Yang penting kita harapkan Pak Prabowo itu eh, ya bisa mempunyai legacy kembali setelah dia tanpa Jokowi, semoga seperti apa yang dicita-citakan. Oleh Mm-mm. karenanya memang sudah pasti kita bongkar tentang Omnibus Law yang sudah dikoreksi sama MK juga dan sudah dibatalkan, tinggal nunggu 2 tahun malah dikeluarkan Perpu. Ini orang gila, Pak. Jokowi ini kalau diikutin, wah udah ini orang-orang susah kita mau menilainya. Jadi kalau dikembalikan pada pasal 7 AUD 45 ini orang-orang sudah harus dimasukkan dari kemarin-kemarin gitu. Iya harusnya ya. Harusnya. Jadi maka memang eh, saya yakin kalau masyarakat waras, apalagi Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada para tokoh dan guru besar dan kampus-kampus untuk me- apa, memposisikan kembali keadaan Indonesia. Kalau di lain pihak orang-orang tua ingin kembali kepada UUD 45 misalnya, dikasih ruang ya di tempat-tempat apa itu diprakarsai oleh DPR, mengundang tokoh masyarakat gitu. Itu akan sembuh. Jadi tidak akan tertuduh Pak Prabowo seolah yang melakukan gerakan perubahan ini, gerakan penyelamatan ini karena
Pak Prabowo kayaknya masih masih takut-takut gitu loh. Nah, takut-takutnya ya mungkin eh, Jokowi ini kan menggunakan politik sprindik gitu ya. Dia sudah punya catatan, jangankan catatan orang-orang hebat, catatan apa itu YouTuber-YouTuber seperti Mimbartub ini dia punya catatannya itu. Hmm. Betul, betul, Eh, betul, betul. tapi apa kita takut kemudian dia menggunakan proses seperti itu? Nah, Pak Prabowo juga nggak usah takut lah gitu loh. Hmm, hmm. Ya, ini harus sudah berhentilah model-model manusia seperti kayak gini ya. Jangan malah menambah-nambah untuk ikut cawe-cawe untuk ini dia belum tahu akibatnya atau dia sudah tahu lah apa nanti akhir-akhir ya udah saya lari ke Cina aja. Jadi harus stop, rakyat Indonesia harus sadari bahwa kalau ada acara-acara kemarin para tokoh itu Adili dan Pak Zulkan Wafa itu ya kita bisa paham gitu. Oke, oke. Tetapi kalau dia tidak mengambrah-ambrah untuk melakukan suatu uh, membackup para oligarki dan sebagainya. Saya khawatir begini, di dalam proses dia belum terima si RK kalah, Hmm, kemudian misalnya dipaksakan menjadi putaran kedua kemudian jadi ribut. Jangan-jangan ribut itu yang diharapkan. betul, Karena betul. keributan itu akan menjadi hilang keseriusan rakyat untuk membenahi. Keseriusan eh, Pak Prabowo untuk membenahi. Nah, kita sudah di atas angin rakyat nih, jangan sampai kepancing terhadap emosi-emosi. Misalnya nanti kita lihat aja Aguan, Eh, dia nanti akan menyalah-nyalahkan Jokowi atau apa gitu. Hmm. Setelah kalau misalnya kemudian pemerintah membatalkan meninjau kembali masalah PSN Dua, apa itu dua, PIK itu dua. gitu loh. Oke. Nah, ini bersentuhan dengan dia. Wah. Mantap, mantap. Nah, Om Lim, sebagai closing statement dan juga tanggapan terhadap apa namanya apresiasi terhadap Prabowo ketika dia menaikkan gaji guru, menaikkan gaji buruh kalau nggak salah ya, karena dia kelihatannya sudah memprioritaskan hak-hak rakyat dan memprioritaskan pendidikan. Nah, ini sesuatu kabar gembira karena kita tahu ya track record apa jejak jejak rakyat ini memang susah dalam mengejar pendidikan gitu. Gimana Om Lim sebagai closing statement sekaligus? Ya, saya sampaikan tadi bahwa pada dasarnya Pak Prabowo itu orang baik, Pak. Hmm, Ya, hmm, Pak Prabowo orang baik. Eh, dia merasa risih selama ini menyengsarakan guru honorer, menyengsarakan buruh, menyengsarakan eh, apa gaji guru tadi ya sampaikan itu. hmm. Dia entah koreksinya seperti apa, tapi dia sudah mendahulukan. Pokoknya ini dinaikkan itu untuk menebus dosa menurut saya gitu ya. Oke, siap. Jadi harus kita sambut ya. Kita sambut Jadi ya. eh, jangan kita bersuuzon bahwa oh dia kayak gini karena apa itu untuk menarik hati masyarakat, tapi dia tetap eh, bersama apa itu Jokowi, kemudian mengikuti perintah-perintah eh, China dan sebagainya. Oke. Saya menghormatilah kalau dia tidak bisa mengelak China mengundang dia secara khusus, tapi yang penting beliau harus bercerita kepada orang-orang yang dia percaya bagaimana menyikapinya. Jadi Oh, kalau bersifat apa itu apa melawan dengan kekerasan itu mungkin kita jadi berantakan. Jadi kita saya setuju, saya setuju pokoknya itu harus dilakukan apa eh, gaji-gaji itu sebentar sekali sebenarnya mengajak bicara para para pengusaha atau para apa itu swasta untuk menaikkan gaji itu. mm-mm. Kalau dia bisa menaikkan gaji kesejahteraan kepada rakyat kecil itu kan tinggal nanti memang eh, memang mm, apa meningkatkan eh, kepercayaan ekspor dan sebagainya dan mengurangi impor-impor yang selama ini mendominasi eh, Indonesia yang tidak bisa berbuat apa-apa baik tekstil atau apa pasar gembrong itu loh 100% dari China apa orang Indonesia nggak bisa buat itu nanti bisa ditingkatkan itu jadi dihentikan belanja-belanja itu dari luar. Nah saya kira intinya
perbaikan gaji kepada guru, kepada buruh itu eh, untuk menyenangkan supaya orang-orang berjuang seperti apa itu eh, Jumhur Hidayat itu menjadi lega gitu. Dia punya Hmm. pertanggungjawaban di depan para buruh. Alhamdulillah perjuangan kita di nggak apa-apa itu. Saya kira bagus lah gitu. Oke, Ya, mantap, mantap. Terima kasih Om Lim atas ya, perspektifnya. Nah, Bung Harudin, eh, kita sudah tahu ya bahwa netizen atau rakyat itu sudah mengapresiasi ya apa tindakan Pak Prabowo terhadap guru honorer dan terhadap para buruh ya dengan menaikkan gaji. Ya, kita akan menunggu apa tindakan-tindakan selanjutnya terhadap eh, keluhan-keluhan masyarakat atau tragedi-tragedi yang terjadi di masyarakat. Nah, harapan Bung Udin terhadap pemerintahan Prabowo kali ini ya bukan harapan untuk Fafa ya karena dia bagi-bagi tas, bagi-bagi sembako doang, gimmick doang bisanya. Nah, gimana Bu harapan terhadap Prabowo? Ya tadi, kalau harapan ya mungkin yang pertama adalah mungkin tadi ya menunda kenaikan PPN jadi 12%, walaupun itu amanat dari Undang-Undang betul, Nomor betul, betul. 21 tahun 2021 ya, tahun 2021 tentang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Artinya melihat ekonomi sekarang, ya tadi kalau gaji guru naik 6%, tapi kemudian PPN naik 1%, itu bukan dihitung tok naik 1%, tapi kenaikan harganya itu ternyata 9% kalau Hmm. berdasarkan hitung-hitungan. Ya, jadi apa namanya, ya sama aja akhirnya gaji guru yang naik itu dibuat kebutuhan ya kosong melompong juga, Susah, tekor-tekor juga betul, akhirnya. betul, Ya, betul, betul. jadi tadi ya mungkin tadi bahkan kan ini sudah ada protes dari wakil rakyat, misalkan Wakil Ketua DPR Sucun Ahmad Samsurizal yang mengatakan meminta pemerintah menunda kenaikan PPN 12%. Atau bahkan kalau bisa dikurangi. Ya, seperti bukankah kita tahu ya bahwa kenaikan PPN ini kan terjadi pas masa pagebluk ya, tahun 2021 22 lah ya kita tahu. Ya, di saat negara-negara lain itu menurunkan PPN, tapi Indonesia luar biasa menaikkan PPN. Dan ini berlanjut sampai menjadi 12% di tahun per 1 Januari 2025. Ya, jadi ini juga bisa menjadi perhatian. Jangan sampai guru yang baru kemudian menerima kenaikan upah 6% ataupun buruh, kemudian langsung dihantam kenaikan PPN yang otomatis berimbas pada kenaikan harga. Ya karena di situ ada kenaikan harga. Artinya uang yang didapat sama-sama ujungnya sama gitu loh. Untuk kebutuhan yang semakin meningkat harganya. Jadi itu No. yang pertama. Yang kedua tadi, eh, ya segera ya kalau bisa itu jangan kemudian menunggu 100 hari, menunggu 6 bulan itu melepas ya dari kemudian Cawe. kroni-kroni atau kemudian cawe-cawe atau cengkraman dari Mulyono atau Jokowi ini ya. Ya tadi ya tinggal biarkan saja apa, serahkan ke DPR, serahkan ke rakyat untuk segera makzulkan Fufuafa. Apa Hmm. susahnya? Sekarang kan semua partai sudah ya, apalagi PDIP punya kekesalan tersendiri, punya dendam tersendiri terhadap Jokowi. Ya bahkan Jokowi. ketika putusan PT UN ya yang diungkapkan oleh kuasa hukum PDIP kan Gibran no. Artinya kan masih tetap menolak Gibran. Artinya kemudian tinggal tindak lanjuti saja apa yang dilakukan oleh para aktivis ya juga yang lain sebagainya yang kemarin ke DPD untuk kemudian menindaklanjuti terkait akun Fufufafa. Ya, kan tinggal gampang itu caranya mudah ya di DPR, apalagi sekarang Gerindra dengan dukungan partai politik lain pasti sangat mudah untuk mengeliminasi Fufufafa dan tadi segera tadi mengeliminasi pengaruh Jokowi ya. Jangan sampai ya tadi Pak Prabowo dikatakan sebagai bonekanya atau di bawah kendali Pak Jokowi. Itu saja mungkin harapannya. Oke, gitu. Nah, memang memakzulkan ya atau memakzulkan Fufu Fafa itu semudah menjentikan jari bagi PDIP sebenarnya atau mengadili ijazahnya Jokowi itu semudah menjentikan jari seperti Thanos, Thanos ya, di apa namanya di film Marvel. Nah, eh, memang itu sekilas ya, gimmick-gimmick Wapres, terus apresiasi terhadap Pak Prabowo dan sekilas tentang eh, ucapan dari Megawati. Nah, memang itulah konten ini kita buat sebagai bagian dari kritik dan sekaligus saran untuk pemerintah agar bagaimana menghadapi
apa yang terjadi di dunia perpolitikan. Sekian dari kita bertiga dari Ujung Negeri Antar Berantah bersama saya orang lembur, Bung Herudin dan Om Lim ya dari CSIL, Center Studies of Islamic Leader ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.